kalau batu itu seperti kapak, batu itu merupakan kebudayaan Bokson dan Hobin. Itu itu ditemukan di Vietnam ataupun daerah Tonkin. Jadi ada kemungkinan orang itu juga yang datang ke Indonesia seperti itu ya. Dan kebudayaan perunggu itu dari Dongsong. Dari Dongsong juga merupakan daerah Vietnam ataupun Tonkin, daerah Tonkin tepatnya. Jadi berdasarkan penyelidikan menunjukkan bahwa di sanalah pusat kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Teman-teman, saya tidak bisa mengatakan kalau nenek moyang kita itu berasal dari Vietnam. Tapi berdasarkan alat-alat ataupun penyelidikannya mengatakan demikian. Tapi saya belum bisa menemukan dari manakah asal usul ataupun nenek moyang kita berasal. Jadi itu merupakan PR kita. Saya mau menantang teman-teman mencari bahan referensi ataupun yang menyatakan tercatat di buku dari manakah berasal nenek moyang kita. Karena kalau dari berdasarkan kebudayaannya, budaya Bokson, Hobin, dan Dongsong ini, karena budaya Bokson, Hobin, dan Dongsong ini datang ke Indonesia, ada di Indonesia sebelum budaya India. Sementara India itu kita tahu Hindu-Buddha ya, Hindu-Buddha. Jadi sebelum Hindu-Buddha ataupun India datang, ini sudah ada budaya Bokson, Hobin, dan Dongsong. Budaya batu ini dan budaya perunggu ini sudah ada gitu. Jadi tapi itu tetap menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya mau mengajak teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan referensi ataupun merupakan penyelidikan yang lebih jelasnya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Sepakat teman-teman? Kalau berdasarkan pelajaran ataupun berdasarkan modul ini, karena sejarah itu teman-teman itu dicatat ataupun dituliskan bukan hanya satu pandangan, bukan hanya berdasarkan peninggalannya, tapi ada yang lain juga gitu berdasar. Oke, jadi di situ kita tertantang untuk mencari tahu dari mana sih asal muasal nenek moyang kita seperti itu. Sementara budaya India, budaya India kan masuk ke Indonesia lewat hubungan perdagangan. Dengan mudah masyarakat awal Indonesia dapat menerima budaya India tersebut. Oke, unsur-unsur budaya India berpengaruh dalam berbagai bidang, terutama politik, pemerintahan, sosial, seni, dan budaya serta agama. Makanya kita mengenal Hindu, Buddha itu berasal dari negara atau dari India. Itu merupakan budaya India, di mana mereka datang melalui perdagangan. Seperti itu, teman-teman. Oke? Ini merupakan kesimpulan. Jadi, kehidupan masyarakat di Indonesia terus mengalami perkembangan, yakni dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian berkembang ke masa menetap dan bercocok tanam. Dalam masa menetap dan bercocok tanam inilah masyarakat kemudian berusaha membuat atau menciptakan berbagai macam peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka lahirlah budaya. Karena budaya itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan ataupun cara-cara hidup mereka. Lahirlah kebudayaan. Budaya yang semula merupakan budaya batu, mulai dari batu tua, madia, dan batu muda, lalu berkembang ke budaya batu besar dan budaya besi dan perunggu. Kalau berdasarkan dari budaya batu ataupun kebudayaannya, peninggalan dari hasil budayanya, kita bisa mengatakan bahwa nenek moyang kita itu datangnya dari Vietnam. Seperti itu. Karena tadi ini dia Hobin, Bokson, Dongsong itu adalah pusat dari budaya batu tadi.
pusat dari budaya Batu itu. Nah, di mana ini dia pusat kebudayaan di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau berdasarkan itu kita bisa mengatakan berarti nenek moyang kita berasal dari sana. Mereka datang membawa kebudayaan mereka. Oke, gitu kan? Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Bersamaan dengan lahirnya budaya batu besar, megalitikum, maka berkembang pula sistem kepercayaan masyarakat seperti animisme dan dinamisme. Itu dia. Dan masuklah lagi Hindu Buddha, dan masuklah lagi agama Islam, dan masuklah lagi agama Kristen, sehingga kita mempunyai kita bisa bilang yang sekarang 6. Dulunya 5 yang besar yang diakui, sekarang 6 gitu. Oke, teman-teman. Sampai di situ ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Ya, silahkan. Apakah maksudnya Mas Najwa menanyakan apa yang maksud dengan zaman prasejarah, seperti itu ya? Oke, maksudnya bagaimana, Mas? Iya, tepat sekali. Jadi, zaman batu itu merupakan zaman prasejarah. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan zaman prasejarah? Ayo, kuis. Apakah yang maksud dengan zaman prasejarah? Oke, zaman batu memang kan karena sudah terjawab di atas, Mbak. Coba dideskripsikan apa yang maksud dengan zaman prasejarah. Kenapa zaman batu itu termasuk juga ke zaman prasejarah? Ayo. Kalau ini dulunya belajar ini kurang tepat. Oke, waktu kita tinggal ini. Tidak terasa ya. Kurang tepat. Kenapa kita ada sejarah? Gitu. Pertanyaannya mungkin cluenya, kenapa kita ada sejarah? Kurang tepat. Ayo coba lagi. Belum mengenal modernisasi. Sebelum modernisasi sudah termasuk zaman sejarah. Jadi sekarang kita di dunia modernisasi, kita sudah sangat jauh dari ini. Zaman Nirleka hampir mendekati. Nirleka itu apa? Kalau teman-teman tahu apa Nirleka itu, pasti tahu jawabannya. Zaman prasejarah itu apa? Zaman sejarah apa? Tepat sekali, itu dia. Jadi, zaman prasejarah itu zaman sebelum mengenal tulisan. Oke. Jadi, prasejarah itu dia merupakan dari bahasa Yunani, nama disebutkan nirleka. Nir itu namanya tidak belum, leka adalah tulisan. Jadi kenapa ada sejarah? Karena orang menuliskannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di zaman batu mereka belum mengenal tulisan. Mereka tidak ada sesuatu yang menunjukkan ataupun yang menuliskan ataupun yang merekam kebudayaan mereka itu gitu. Itu kan ditemukan setelah kita mengetahui ataupun melakukan penelitian, setelah kita mengenal tulisan. Jadi Mas Supriyono dan teman-teman yang lain, prasejarah maksudnya belum mengenal tulisan. Sejarah sudah mengenal tulisan. Oke? Nah, ya benar sekali,
pada zaman prasejarah, di situ ada zaman batu, belum mengenal Tuhan ataupun mereka lebih percaya pada roh-roh. Oke. Tapi intinya di situ belum mengenal tulisan, sehingga tidak ada sejarah yang tercatat. Oke. Sampai di situ mengerti? Sampai di situ mengerti teman-teman? Oke. Baik. Saya kasih tambahan waktu untuk kuis. Jadi kan tadi ada namanya arca. Mungkin di video tadi kan dijelaskan juga ada yang namanya arca, merupakan peninggalan ataupun hasil dari budaya zaman ini, di zaman berburu. Oke, teman-teman, di mana itu merupakan kepercayaan animisme ataupun kepercayaan roh. Oke, saya mau tanya, untuk apakah arca digunakan? Silahkan dijawab. Iya. Satu lagi. Oke, berarti Oke. Kemudian ada namanya dolmen. Ya benar, dolmen itu merupakan alat keagamaan untuk pemujaan roh. Untuk lebih spesifiknya, untuk apakah dolmen ini digunakan terkait dengan pemujaan roh? Ayo, siapa yang bisa? Siapa cepat dia dapat? Dolmen. Fungsinya untuk apa dolmen ini? Iya benar, itu berbentuk meja pemujaan, tapi lebih iya Mbak Emma tepat sekali, untuk meletakkan sesajian ya. Oke, kemudian ada namanya tadi hasil kebudayaan juga, namanya kapak lonjong. Kapak lonjong ini untuk apakah digunakan? Ini pada zaman mengumpulkan makanan. Ayo. Iya benar, untuk berburu. Cenju. Oke, masih ada waktunya. Oke, ada namanya tadi Nekara Perunggu. Ingat, perunggu itu merupakan hasil kebudayaan Dongsen ya. Dongsen. Dongsen itu di daerah Vietnam. Di daerah Vietnam. Oke, ataupun lebih tepatnya daerah Tonkin. Oke. Jadi Nekara Perunggu. Nekara Perunggu ini untuk apakah ini atau apakah fungsi dari ini, dari Nekara Perunggu? Ayo. Ya Mbak Cencu. Ya Mas Kawin juga bisa. Mas Kawin. Mas Kawin berburu. Oh, tidak berburu, tidak Mbak Arin.
Ya, itu untuk upacara. Jadi fungsinya untuk sebagai mas kawin dan untuk upacara. Oke. Kemudian untuk lebih spesifiknya lagi, ini memang mengenai roh ya. Jadi ini akan bukakan sebentar. Di sini ada animisme. Setiap benda, baik hidup maupun mati, mempunyai roh atau jiwa. Dinamisme, pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda ciptaan, seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Oke? Jadi, yang saya mau tanyakan, apakah perbedaan animisme dan dinamisme? Oke. Apakah perbedaan dari animisme dan dinamisme? Silahkan dijawab. Mbak gadis mana ini? Kenapa tidak menjawab? Atau Mbak gadis ketiduran? Mbak Dewi ya. Oke. Terlihat. Animisme, benda yang dianggap terdapat roh. Ya, dinamisme juga benda mati hidup mempunyai roh jiwa. Ya, animisme mempunyai roh. Dinamisme, benda mati juga mempunyai roh. Oke. Animisme, setiap benda mati atau hidup mempunyai roh atau jiwa. Jadi bisa kita lihat ya, biar kita lihat jawabannya lebih jelas. Aduh. Sudah habis waktunya. Oh.